Baik, kembali lagi dengan saya Bapak Remo Huta Barat, guru SMA Swasta Santa Marita Rutung di Matematika Peminatan kelas 11 IPA. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu kurva yang ketiga, tepatnya grafik fungsi Y sama dengan tangen X dengan besar sudut yang akan kita gambar antara 0 sampai 360 derajat. Seperti biasa, sebelum kita gambar, kita kembali membuat tabel bantu untuk menentukan titik-titik koordinat pada kartesius nantinya. Kita mulai dari tangens 0 derajat, nilainya adalah 0. Tangens 30 derajat adalah 1 per akar 3, atau ini boleh disederhanakan menjadi 1/3 akar 3. Tangens 45 derajat adalah 1, tangen 60 derajat adalah akar 3, dan tangen 90 derajat adalah tak hingga. Itulah di kuadran yang pertama. Kita lihat di sini dengan jelas bahwa nilai tangen di kuadran pertama adalah positif. Di kuadran yang kedua, tangen 120 adalah min akar 3, tangen 135 derajat adalah min 1, tangen 150 adalah min 1 per akar 3, atau min 1/3 akar 3. Kemudian tangen 180 derajat adalah 0. Kemudian dilanjut dengan kuadran yang ketiga, nilai tangen positif, dan kuadran yang keempat, nilai tangen adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan dan kita ikuti langkah-langkah menggambar grafik fungsi Y sama dengan tang X kuadrat. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Di sumbu X, kita bagi 4 bagian yang sama untuk kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk 0 derajat, kemudian untuk 90 derajat, 180, 270, dan 360 derajat. Antara 0 dan 90 derajat kita bagi 3. Untuk 30 derajat dan 60 derajat. Antara 90 dan 180 kita bagi 3 juga, yaitu untuk 120 derajat dan 150 derajat. Antara 180 dan 270 derajat kita bagi 3 juga, untuk 210 derajat dan untuk 240 derajat. Antara 270 dan 360 derajat kita bagi 3 juga, untuk 300 derajat dan 330 derajat. Antara 30 dan 60 derajat kita bagi 2 lagi, untuk 45 derajat. Selang 2 langkah, antara 120 dan 150 kita bagi 2 lagi, untuk 135. Dan antara 210 dan 240 kita bagi 2, untuk 225 derajat. Kemudian antara 300 dan 330 kita bagi 2 lagi, untuk 315 derajat. Lalu pada sumbu Y yang kita buat adalah nilai dari tangennya, yaitu 1, kemudian minus 1, lalu nilai dari akar 1/3 ya, 1/3 akar 3. Ini pendekatannya adalah 0,57 sekian. Kemudian untuk minus 1/3 akar 3 ya. Lalu untuk akar 3 ini pendekatannya adalah 1,7. Kemudian untuk minus akar 3 sama, hasilnya adalah minus 1,732 ya, minus 1,732 pendekatannya ya kalau akar 3. Kemudian kita akan buat nilai-nilainya. Kita mulai dari tangen 0 derajat.
Tangent 0 derajat, hasilnya adalah 0 ini. Kemudian tangent 30 derajat, hasilnya adalah 1/3 akar 3 ini. Kemudian tangent 45 derajat, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk tangent 60 derajat, hasilnya adalah akar 3. Lalu untuk tangent 90 derajat, nilainya adalah tak hingga. Sehingga di sini kita buat adalah asimtot. Nah, nanti di kelas 12 akan dibahas kembali apa itu asimtot, ya. Asimtot itu adalah sebuah garis, ya, garis lurus yang didekati oleh sebuah garis lengkung sampai jauh tak hingga. Nah, itu untuk sementara, ya. Jadi di sini adalah asimtot, garis lurus, ya. Nah, jelas bagi kita di kuadran yang pertama nilai tangent ini positif. Sekarang di kuadran yang kedua, nilai tangent 120 yaitu min akar 3 ini. Kemudian nilai tangent 135 adalah minus 1, ya. Lalu tangent 150 nilainya adalah minus 1/3 akar 3 atau minus 1/akar 3. Kemudian untuk 80 derajat nilainya adalah 0. Ini adalah kuadran yang kedua. Jelas bagi kita bahwa tangent di kuadran kedua negatif. Kemudian di kuadran yang ketiga, tangent 210 nilainya adalah 1/akar 3. Tangent 225 nilainya adalah 1. Kemudian tangent 240 nilainya adalah akar 3. Dan untuk 270 derajat ini juga tidak tak hingga, sehingga pada 270 derajat ini kita buat juga asimtot, ya. Asimtot tadi saya katakan adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung sampai di jauh tak hingga. Nah, ini juga gambaran yang jelas bagi kita bahwa di kuadran yang ketiga ini nilai tangent adalah positif. Sekarang di kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat, tangent 300 adalah min akar 3. Tangent 315 adalah minus 1. Tangent 330 adalah min 1/akar 3. Kemudian tangent 360 adalah 0. Lalu kita hubungkan dengan sebuah kurva. Ini kurvanya. Mulai dari 0 kita hubungkan ke sini. Nah, garis ini nanti tidak sampai menyentuh asimtotnya. Jadi sampai di jauh tak hingga, ya. Kemudian di kuadran yang kedua kita sambungkan lagi ini. Jadi di sini jelas bagi kita bahwa tangent itu membentuk sebuah gelombang sebesar 180 derajat. Ini sudah membentuk satu gelombang, ya. Satu gelombang. Tidak ada di sini istilah maksimum dan minimum di tangent, ada sedikit keistimewaannya. Kemudian di kuadran yang keempat, ya. Jadi ini adalah perulangan dari sini. Nah, ya, jadi si tangent itu sudah membentuk satu gelombang sebesar 180 derajat, ya. Nah, jadi ini garisnya ini tidak akan pernah menyentuh asimtotnya ini, ya. Ini juga tidak akan pernah menyentuh garis lurusnya ini sampai di jauh tak hingga. Demikian juga halnya ini. Nah, untuk lebih jelasnya kurva tangent ini kita akan lihat gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah satu buah gelombang, ya. Di tangent itu satu buah gelombang ini sebesar, tangent itu membentuk satu buah gelombang sebesar 180 derajat. Jadi ini, ya, ini juga sudah merupakan perulangan dari, ya. Kalau ini kita sambungkan ke sini, ya, ini sudah membentuk satu gelombang juga, ya. Nah,
Demikian kira-kira kurva dari grafik Y sama dengan tangen X. Terima kasih.